Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kuliah serial hukum pers bagian kedua. Pada bagian pertama, kuliah hukum pers, saya sudah menjelaskan tentang perbedaan antara wartawan dengan insan pers. Video kedua akan kita bahas masalah peran, fungsi, dan azas-azas pers di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Apa itu pers? Sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang pers, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa dalam perbincangan kita sehari-hari, selain istilah pers, kita juga sering mendengar istilah media atau media massa. Bahkan sebutan media massa lebih banyak diucapkan oleh masyarakat dibandingkan dengan pers. Padahal media massa itu adalah pers. Atau istilah media massa sesungguhnya adalah nama lain dari pers. Hanya saja karena kebiasaan mengucapkan media massa, maka sebutan pers tidak terlalu populer diucapkan oleh masyarakat, kecuali pada forum-forum ilmiah ketika para akademisi atau praktisi pers berkumpul menyelenggarakan acara-acara tertentu. Nah, terminologi pers lebih meluas dibandingkan dengan media massa. Nah, apa itu pers? Definisi tentang pers dapat kita lihat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, definisi ini sangat luas. Kalau kita cermati redaksionalnya, ada beberapa elemen kata yang patut untuk kita underline.
Yang pertama, lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Jadi dari definisi ini, pers itu diposisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Wahana itu tempat, fasilitas yang diberikan untuk berkomunikasi, wadah bagi masyarakat menyalurkan pikirannya, baik secara lisan maupun tertulis. Underline yang kedua adalah menyangkut tugas pers. Tugas pers itu meliputi 6M atau 6 etape. M yang pertama adalah mencari. M yang kedua memperoleh. M yang ketiga memiliki. M yang keempat menyimpan. M yang kelima mengolah. Dan M yang keenam menyampaikan informasi. Nah, 6M ini sesungguhnya adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh pers di dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Biasanya tugas ini diberikan kepada wartawan. Underline yang ketiga adalah bentuk dari kegiatan jurnalistik itu. Bentuk dari kegiatan jurnalistik itu dapat berupa tulisan, juga suara, juga gambar, juga suara dan gambar, dapat pula dalam bentuk data dan grafik. Nah, tulisan misalnya, ini sering kita sebut dengan berita atau opini yang dimuat di berbagai media, baik cetak maupun online. Selama ini misalnya kita membaca berita-berita di media cetak atau di media online. Nah, tulisan itu, berita itu, itulah dia tulisan. Selama ini kita mendengar suara yang dihasilkan oleh Radio Republik Indonesia. Itulah dia suara yang dimaksud di dalam kegiatan jurnalistik. Selama ini kita melihat atau menonton berita, talk show, debat di televisi. Itulah dia gambar atau suara dan gambar yang dihasilkan oleh kegiatan 6M yang tadi saya sampaikan. Nah, elemen yang keempat adalah menyebarluaskannya atau menyampaikannya kepada masyarakat. Sarana yang disediakan di dalam Undang-Undang Pers untuk menyebarluaskan tulisankah namanya, suarakah, gambarkah, suara dan gambarkah, atau data dan grafikkah namanya, adalah media. Media itu dapat berupa media cetak yang selama ini kita kenal dengan koran, majalah, dapat pula dalam bentuk media elektronik
seperti televisi. Kemudian bisa juga dalam bentuk online. Nah, di samping media cetak, media elektronik, kemudian media online, undang-undang pers juga membuka ruang lain dengan menutup redaksional definisi pers ini dengan kalimat dan segala jenis saluran yang tersedia. Kalau kita sudah bicara segala jenis saluran yang tersedia, maka apapun sarananya itu dapat dikategorikan sebagai wahana komunikasi massa, sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun secara tertulis. Nah, misalnya belakangan ini begitu pesat berkembang media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, bahkan YouTube. Ini adalah bentuk dari segala jenis saluran yang tersedia itu. Makanya ada perdebatan juga di internal pers yang menyebutkan apakah media sosial itu dikategorikan juga dengan produk jurnalistik atau tidak. Perdebatan tentang itu nanti akan kita bahas dalam video tersebut. Jadi dari terminologi pers dapat kita simpulkan ada 4 unsur yang terkandung di dalam definisi terkait pers sebagaimana terdapat di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Unsur yang pertama adalah pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa. Unsur yang kedua, kegiatan pers meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Unsur yang ketiga, bentuk dari karya jurnalistik pers itu meliputi tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik. Terakhir, unsur yang keempat, sarana yang dipergunakan untuk menyalurkan kegiatan jurnalistik adalah media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Baik, sekarang kita beralih ke azas pers. Apa itu azas? Azas, kalau di dalam kepustakaan ilmu hukum, azas itu prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi lahirnya peraturan yang bersifat konkret. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 mencantumkan 3 azas pers. Yang pertama adalah azas demokrasi. Yang kedua, azas keadilan.
Yang ketiga, azas supremasi hukum. Ketiga azas ini dapat kita lihat pada pasal 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ya. Ada hal yang patut untuk kita garis bawahi dalam redaksional pasal ini, terutama pada kata-kata kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa kemerdekaan pers itu adalah milik rakyat. Dan oleh karenanya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan publik. Tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sekarang kita masuk ke fungsi. Pasal 3 mengurai beberapa fungsi pers. Yang pertama, pers mempunyai fungsi sebagai media informasi. Yang kedua, pers mempunyai fungsi sebagai media pendidikan. Yang ketiga, pers mempunyai fungsi sebagai media hiburan. Dan yang keempat, pers mempunyai fungsi sebagai media kontrol sosial. Nah, di samping keempat fungsi itu, masih ada fungsi lain yang dapat kita kategorikan fungsi kelima. Fungsi kelima itu adalah pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Jadi, kalau kita cermati pasal 3 ini, sesungguhnya terdapat 5 fungsi pers. Tetapi yang pokok itu 4. Yang kelima sifatnya tambahan. 4 ini diurut. Pertama, informasi. Yang kedua, edukasi. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, kontrol sosial. Dalam satu dasawarsa terakhir, kita melihat pers itu berkembang luar biasa. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dari data yang dirilis oleh Dewan Pers, saat ini terdapat 48.000 media online. Itu media online. Belum kita hitung media cetak, koran, majalah. Juga belum kita hitung media
elektronik atau media penyiaran, televisi, radio. Tapi perkembangan media online ini sesuatu yang luar biasa. Ada hal menarik yang kita cermati dari perkembangan media di era reformasi ini. Apa itu? Dari kelima fungsi pers dalam pasal 3 itu, 4 fungsi pokok, 1 fungsi tambahan. Ternyata fungsi pertama sebagai media informasi, fungsi ketiga media kontrol, dan fungsi kelima lebih menonjol dibandingkan fungsi-fungsi lain. Bahkan pada beberapa media online, terutama yang tayang di daerah, justru fungsi lembaga ekonominya lebih dikedepankan dibandingkan dengan fungsi informasi dan kontrol sosial. Padahal kelima fungsi itu harus dilaksanakan secara sistematis. Sekarang kita beralih kepada hak pers. Hak pers dapat kita temukan di dalam pasal 4. Pasal 4 itu ada 4 ayat. Ayat pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azazi warga negara. Ayat kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan ayat keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaannya di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers? Dijamin sebagai hak azazi warga negara. Penjelasan pasal 4 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azazi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Nah, pasal 4 ayat 1 ini kalau kita cermati, ini menjadi kekuatan bagi pers untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Mengapa demikian? Karena di dalam pasal ini tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak azazi warga negara. Kalau kita sudah
bicara tentang hak azazi warga negara, maka itu hak yang sifatnya kodrati, hak bawaan yang ada pada setiap warga negara dan tidak boleh diganggu, apalagi diterabas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Jadi ayat ini sesungguhnya pesan yuridis dari warga negara yang memiliki hak azazi terhadap kemerdekaan pers, lalu hak itu ditumpangkan kepada negara untuk dijamin pelaksanaannya, dilindungi, dan kemudian tidak boleh dibredel, disensor, apalagi dilakukan pelarangan penyiaran. Kita memang memiliki sejarah kehidupan pers yang pahit selama masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998, di mana pers yang waktu itu bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 menjadi subordinat dari kekuasaan. Hanya pada era Orde Baru itu ada tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat anti pers. Beberapa pers dalam sejarah pemerintahan Orde Baru dibredel, dilarang terbit, dan pemimpin redaksinya dijebloskan ke penjara. Sekarang era sudah berganti. Kita sudah hidup dalam satu era pemerintahan yang bersifat demokratis, dan kompensasi atas pemerintahan yang demokratis itu adalah adanya pers yang bebas. Hal penting lagi yang harus kita cermati di dalam pasal 4 ini adalah hak tolak. Mengapa pers diberikan hak tolak? Hak tolak itu diberikan agar wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak itu dapat digunakan apabila wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Tidak hanya di penyidik atau di pengadilan untuk kepentingan pro justisia, akan tetapi di luar itu wartawan juga punya kewajiban untuk melindungi narasumbernya sepanjang memang narasumber tersebut patut untuk dilindungi. Kadang wartawan juga susah dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Seluruh narasumber mereka lindungi dan tidak disebutkan dalam pemberitaannya. Padahal perlindungan terhadap narasumber itu hanya diberikan apabila informasi yang disajikan oleh wartawan itu sifatnya berbahaya, sehingga dapat mengancam keselamatan narasumber yang bersangkutan apabila diketahui oleh umum atau pihak-pihak tertentu. Nah, hak tolak ini dapat juga dibatalkan
Dalam hal apa? Apabila sudah menyangkut kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Ingat ya, dinyatakan oleh pengadilan. Bukan di luar pengadilan. Nah, itu pasal 4. Sekarang kita masuk ke pasal 5. Ayat 1. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tak bersalah. Ayat 2, pers wajib melayani hak jawab. Dan ayat 3, pers wajib melayani hak koreksi. Ada 3 hal yang harus kita garis bawahi di dalam pasal 5 ini. Yang pertama adalah azas praduga tak bersalah. Dan yang kedua, hak tolak. Kemudian hak koreksi. Azas praduga tak bersalah ini azas umum di dalam kepustakaan ilmu hukum. Di dalam memberitakan seseorang yang diduga terlibat melakukan perbuatan melawan hukum, maka wartawan memiliki kewajiban untuk menerapkan azas praduga tak bersalah ini. Jangan sampai terjadi tindakan hakim oleh pers. Atau dalam bahasa jurnalistik kita sebut dengan trial by the pers. Penghukuman oleh pers. Seseorang yang diberitakan, terutama dalam pemberitaan kriminal, itu tetap dengan menerapkan azas praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah ini tidak hanya dikuatkan di dalam undang-undang pers, tetapi juga di dalam kode etik jurnalistik. Jadi sama dengan hak tolak dan hak koreksi. Kedua hak ini adalah hak yang diadopsi di dalam kode etik jurnalistik. Konsekuensinya, pelanggaran atas azas praduga tak bersalah dan juga pelanggaran atas hak tolak dan hak koreksi itu sekaligus merupakan pelanggaran atas hukum. Kenapa? Karena ia sudah menjadi norma di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Nah, apa yang disebut dengan hak jawab? Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sederhananya seperti ini. Ada berita yang dimuat oleh media, lalu berita itu oleh seseorang dianggap merugikan nama baiknya. Maka yang bersangkutan diberikan hak oleh undang-undang untuk mengklarifikasi berita tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat setelah membaca berita tersebut. Maka ketika hak jawab itu diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada media, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, maka media memiliki kewajiban untuk memuatnya.
Kalau tidak dimuat, maka media bersangkutan dapat diancam pasal pidana yang terdapat di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, begitupun dengan hak koreksi. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Nah, sebenarnya hak koreksi ini diminta atau tidak diminta oleh yang bersangkutan. Begitu pers tahu bahwa ia melakukan kesalahan, ia harus mengkoreksi. Inilah yang namanya kewajiban koreksi. Kewajiban koreksi itu ada pada media atau perusahaan pers yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir terkait dengan peranan pers dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pada pasal ini ditegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya. Satu, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak azazi manusia, serta menghormati kebinekaan. Ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Nah, peran pers ini, kalau kita kembali ke pembahasan awal, sangat erat kaitannya dengan azas-azas pers yang tiga itu. Pertama, azas demokrasi. Yang kedua, azas keadilan. Dan yang ketiga, azas supremasi hukum. Saya kira demikian serial hukum pers kita pada video bagian kedua ini, dan pada video bagian ketiga akan kita lanjutkan kembali dengan topik pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.